Untuk materi hari ini, selanjutnya kita akan belajar tentang sudut elevasi. Nah, jadi, biasanya kalau ada sudut elevasi juga akan berdampingan dengan soal sudut depresi. Nah, untuk kali ini kita pelajari dulu sudut elevasi. Nah, sudut elevasi itu adalah sudut di mana misalkan saja ini adalah, suatu yang melihat gitu ya, atau yang objek penglihatannya. Nah, ini ibaratkan pandangannya lurus gitu ya, pandangannya lurus. Nah, kemudian objeknya itu ada di atasnya. Nah, ini ya, ini objeknya. Nah, jadi inilah namanya sudut elevasi ya. Nah, kita lihat langsung contoh soalnya. Suatu Eee, gedung tingginya 120 meter, ya. Kemudian dilihat dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat, maka jarak orang dengan gedung tempat orang melihat itu adalah berapa? Nah, tinggi orangnya di sini diabaikan ya. Nah, misalkan saja ini adalah, eee, orang di mana orang itu melihat gitu ya. Jadi ibaratkan ini kepalanya, dia melihat gitu. Nah, melihat gedung. Oke, biasanya kalau orang lihat gedung kan, gedungnya ini tingginya gitu ya. Kemudian nanti di sini gedungnya gitu. Nanti tinggi ini akan berpengaruh sama tinggi gedungnya. Tapi karena di sini tingginya diabaikan ya, jadi kita nggak usah buat gitunya ya, kakinya. Sehingga di sini, nah, ini ibaratkan gedungnya, tinggi gedungnya ya, karena dia melihat gedung gitu. Gedungnya itu tingginya adalah 120 meter. Nah, kemudian sudut elevasi itu di mana objeknya itu ada di atasnya ya, di atasnya. Kemudian dengan sudutnya berapa derajat itu? Sudutnya adalah 60 derajat. Oke. Kemudian yang ditanya, berapa jarak antara orang dengan gedung? Orang itu kan ini ya, ini orang, ini orangnya, kemudian ini gedungnya. Nah, berapa jaraknya ini gitu. Jadi ini orangnya, ini gedungnya. Berapa jaraknya? Nah, bagaimana caranya mencari? Nah, kita misalkan saja X gitu ya. Jadi ini kita misalkan saja ini sebagai X. Nah, tuh. Nah, kita lihat sekarang kalau misalkan kita perhatikan, kalau di sini sudutnya, maka tinggi gedung ini itu merupakan depan, samping, atau miring dari sudut itu. Sisi apanya? Tentu itu adalah sisi depan ya, yang ini ya. Ini depan, kemudian X itu adalah sampingnya, karena ini sampingnya kan. Udah pasti yang ini miringnya ya. Ini udah pasti depannya, karena ini sudut, ini depannya gitu ya. Depan. Kemudian ini miring. Berarti sisanya samping. Jadi X itu adalah sampingnya. Nah, sekarang kita ingin mencari X kan, karena X itu adalah jarak orang dengan gedungnya. Nah, kemudian jarak orang dengan gedungnya adalah X. Sehingga kita di sini diketahui 120 itu adalah sisi depan dan ini adalah sisi samping. Nah, tentu kita akan mengaitkan dua hal ini. Jadi yang nggak diketahui ya nggak usah dimasukin ke sini. Kayak miring itu kan udah nggak ada, yang nanya juga nggak ada, terus yang diketahui juga nggak ada. Nah, kalau depan sama samping itu kaitannya sin, cos, atau tan. Oke, kita review kembali ya. Kalau sin apa kemarin? Kalau sin alfa itu adalah depan per
miring. Kalau kos, samping per miring. Ya. Kalau tan, itu adalah depan per samping. Ya. Oke, itu yang harus perlu kita ingat ya. Nah, karena depan per samping itu adalah tan, sehingga kita pakai tan di sini. Nah, tan berapa? Tan 60 ya. Tan 60 itu sama dengan, nah karena kenapa kita pakai tan? Karena yang diketahui depannya. Kemudian yang ditanya sampingnya, otomatis kita pasti pakai depan sama samping. Depannya berapa? 120, sampingnya adalah X. Yang ini yang ditanya ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat, kita tahu bahwa tan 60 itu adalah nilainya akar 3. Akar 3. Itu lihat di tabel aja ya. Kemudian kalau udah sampai sini bagaimana cara penyelesaiannya? Ya udah ini tinggal X-nya kita kali ke ruas kiri. Ini kan bisa dibawa ke sini ya. Jadi akar 3 dikali X sama dengan 120. Berarti X sama dengan 120 dibagi akar 3. Nah, kita lanjut di sebelah kiri aja ya, biar cukup. Kita tahu bahwa X itu tadi berapa? 120 dibagi akar 3. Karena ini belum sederhana, maka kita harus sederhanakan. Sama-sama dirasionalkan. Ya, kalau di penyebutnya akar 3, ya nanti sama-sama dikali akar 3 atas bawah. Ini merasionalkan namanya. Berarti 120 kali akar 3, 120 akar 3, akar 3 kali akar 3, akar 9 ya. Akar 9 berapa? 3. Langsung aja kalau udah sama gitu akarnya ya udah hilang akarnya gitu. Cara mudah ingatnya ya. Berarti 120-nya bisa dicoret sama 3 ya. Coret-coret dapatnya 40 ya. Jadi 40 akar 3. Siapa ini? Ini adalah jarak apa tadi yang ditanya? Jarak orang ke gedungnya. Benar? Jarak orang ke gedungnya. Oke. Jarak orang dengan gedung. Itu adalah 40 akar 3. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Cukup ya, sekian ya.